Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dimanapun berada, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asranet. Tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video tutorial maupun video pelajaran. Pada kesempatan ini, saya kembali membahas masalah lanjutan Microsoft Excel ya. Ini adalah part kedua setelah part yang pertama kemarin di tutorial sebelumnya. Nah, untuk tutorial sebelumnya saya akan ikut sertakan nanti di deskripsi video ini. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu dukungan dari kawan-kawan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe serta tinggalkan komentar sesuai dengan isi video. Salam silaturahmi untuk kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, kita selalu menebar kejujuran, karena subscribe itu gratis. Baik, untuk memulai tutorialnya kita check it out. Di tutorial sebelumnya saya sudah membuatkan file, dan file itu sudah disimpan. Maka tugas saya sekarang adalah melanjutkan saja dengan membuka kembali file yang sudah pernah dibuatkan. Caranya, silakan kawan-kawan masuk ke Office button, kemudian open, dan silakan cari tempat penyimpanan filenya, misalnya di F, dan saya buka kembali latihanku. Bisa klik 2 kali atau klik open. Nah, setelah terbuka, inilah daftar latihan yang sudah saya pernah buat di tutorial sebelumnya. Sekarang saya mau melanjutkan untuk latihan yang kedua. Saya ganti di bawah ini, latihan 2. Nah, di latihan 2 ini saya akan membuatkan cara-cara bagaimana melakukan perhitungan sederhana di Microsoft Excel. Dan rumus ini tentunya sering-sering digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, saya buatkan dulu dokumennya. Mari kita simak bersama-sama. Misalnya saya buatkan di sini daftar gaji karyawan Lembaga Pendidikan Komputer Asran N Channel. Di sini saya buat nomor, nama karyawan, gaji, bonusnya itu terhitung 10%, pajak 15%, terima bersih. Kita buatkan nomor seperti yang pernah saya paparkan di tutorial sebelumnya. Kita buat 2 angka saja, misalnya karyawan saya ada 5 orang ya. Ini kita kecilkan kolomnya, kemudian untuk nama kita agak besarkan. Misalnya nama-nama karyawannya, yang pertama Nur Adnan, kemudian Tajrimin, Dalvin, Durizan, kemudian Habibur Rahman. Ada 5 orang. Gaji mereka itu 500.000. Jangan dibuatkan titiknya, ditulis seperti itu saja ya. Nanti cara pemformatannya akan saya paparkan. 400.000, 300.000, 250.000, 200.000. Ini kita atur lagi
supaya lebih rapi. Di bawah ini kita bikin jumlah, kemudian rata-rata, terima maksimum, kemudian terima minimum. Oke, supaya hasil kerja kita ini agak teratur, maka kita lakukan pemformatan ya. Pertama untuk gaji, merge and center, kemudian bold. Kalau mau kita besarkan, misalnya 16 atau 18, ini juga sama, merge and center. Kemudian ini 18, bold. Ini yang ini juga harus kita atur, bikin semua di tengah, kemudian bold. Untuk ini kita gabung dua baris ya, merge and center, merge and center, merge and center, dan merge and center. Ini juga kita bikin di tengah. Ya, mudah-mudahan sampai di sini kawan-kawan bisa memahaminya ya. Kita bikinkan bordernya ya, kita blok semua, klik alignment, kemudian border, outline inside, baru oke. Oke, kalau mau mengatur tinggi baris boleh, blok hasil kerjanya, kemudian format row height, misalnya bikin 20 atau 25 tergantung dari selera kawan-kawan. Kita print preview dulu, kita lihat hasil kerja kita. Seperti inilah tampilan yang kita sudah buatkan ini. Kita lakukan lagi pengaturan. Di sini tadi kita blok semua, kita munculkan lambang uangnya ya. Kita masuk ke accounting, kemudian kita klik di sini symbol, kita pilih RP yang Indonesia ya, RP Indonesia. Ini kita klik, kemudian kita oke kan, maka secara otomatis nanti dia akan berubah ya. Mudah-mudahan sampai di langkah ini bisa dipahami. Ini juga supaya lebih terlihat bagus, maka kita tebalkan saja. Ini juga kita atur, kita klik middle allegiance. Sampai di langkah ini kelihatannya sudah mulai agak bagus, maka kita lakukan yang namanya perhitungan. Ini bonus itu 10% dari besar gaji, kemudian pajaknya adalah 15% dari jumlah gaji. Caranya, silakan kawan-kawan klik di sini di orang yang pertama, ketikkan perintah sama dengan, kemudian klik 10%. Nah, coba perhatikan bahwa 10% ini terus-terusan akan dikalikan dengan 500, 400, 300, 250, dan 200. Berarti yang 10% ini nilainya tidak berubah. Maka tujuan kita di sini adalah kita melakukan absolut. Ya, kita tetapkan nilai yang 10% ini. Bagaimana caranya? Silakan tekan perintah F4 di keyboard, sehingga nanti muncul tanda dolar di sini. Oke, kalau sudah, kita tekan tanda bintang, baru di klik di sini yang 500.000, baru enter. Baru kita tarik semua ke bawah. Nah, kenapa tadi di sini kita harus menggunakan perintah absolut atau menetapkan nilai yang 10%?
saya buatkan contoh begini. Kalau nanti itu tidak diabsolutkan, maka kalau saya buatkan di sini perintah sama dengan 10% dikali 500.000, kemudian saya tarik nanti ke bawah, maka tentu nilainya tidak akan sama, bahkan error. Ya, jadi nilai yang 10%-nya ini harus diabsolutkan. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Oke, kemudian begitu juga untuk pajak, sama juga perintahnya sama dengan, kemudian 15% kita absolutkan. Silakan tekan F4 di keyboardnya masing-masing, baru tanda bintang dan klik kolom gaji orang yang pertama, baru enter. Kemudian silakan letakkan pointer mouse di pojok bawah kursor, kemudian tarik ke bawah. Oke, sekarang terima bersih ya, terima bersih. Untuk terima bersih, tentunya rumus yang kita gunakan di sini adalah berapa besar gajinya, kemudian ditambahkan bonusnya, baru dikurangi dengan berapa besar pajaknya. Maka rumus yang kita gunakan adalah sama dengan gajinya ditambahkan dengan bonus yang diperoleh, kemudian dikurangi dengan pajak yang dikenakan untuknya, baru enter. Maka silakan ditarik ke bawah. Untuk mencari jumlah, kita menggunakan perintah sama dengan sum buka kurung blok dari 500.000 sampai 200.000 tutup kurung, baru enter. Untuk rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average buka kurung dari yang 500 sampai dengan 200, enter. Kemudian terima maksimum, kita menggunakan rumus max, kita blok dari atas ke bawah, enter. Begitu juga untuk terima minimum, rumusnya sama dengan min buka kurung blok 500.000 sampai 200.000, baru di enter. Nah, untuk mengisi yang kosong ini caranya sangat mudah. Kita tinggal klik saja di sini di jumlah yang pertama, kemudian kita letakkan pointer mouse di sini, kita drag ke kanan. Begitu juga di sini dan seterusnya. Oke, kemudian yang ini supaya lebih menyesuaikan, kita atur kembali, boleh dari arrangement atau number, terserah ya. Baru masuk accounting, kemudian kita pilih yang RP Indonesia, baru oke. Oke, jadi seperti inilah tampilannya yang kita sudah buatkan ini. Hasil yang kita buatkan ini kita lihat lagi kembali melalui print preview. Nah, nyatanya di sini untuk terima bersih itu belum masuk tabelnya, maka kita lakukan pengaturan melalui page setup. Kemudian silakan nanti kawan-kawan pilih kertasnya, boleh letter, boleh legal, terserah. Di sini saya menggunakan A4 saja. Kemudian ini saya kurangi adjust to-nya, misalnya saya pakai 90 saja, kemudian saya klik OK. Nah, untuk kolom terima bersihnya sudah. Kemudian coba perhatikan di sel bonus ini, bonus pajak ini masih ada garis di tengah. Maka supaya garis itu hilang, kita blok saja di sini
yang dua kolom ini, kemudian masuk lagi kembali di alignment, kemudian border, kita awaskan yang garis bagian atas, baru oke. Kita coba kembali print preview. Nah, inilah tampilannya. Ya, jadi seperti inilah cara menggunakan rumus-rumus yang sudah biasanya orang paling sering menggunakan setiap bekerja di Microsoft Excel. Mudah-mudahan tutorial sederhana ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan tentunya kita akan lanjutkan untuk tutorial-tutorial berikutnya untuk latihan yang ketiga. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.